Sebenarnya seperti apa sih Pak tahapan pencalonan itu? Kita kan sering guru sama teman-teman teknis kan. Enak aku kan nggak getong kan. Tapi sebenarnya tidak cuma itu toh. Bawaslu mungkin pengawasan, kemudian dari KPU-nya dalam melaksanakan tugasnya gitu ya Pak. Kan kalau pencegahan itu biasanya kita di awal ya. Baik itu masyarakat, peserta pemilu, baik itu perseorangan atau partai politik harus membaca regulasi atau peraturan ya Pak. Iya, saya terima kasih. Kami juga terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Japir pemilih. Jumpa lagi bersama saya Fiorentina di podcast Mochi Karendepo. Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas dan bakal ngobrol seputar salah satu tahapan yang paling krusial di pilkada, yaitu tahapan pencalonan. Nah, tahapan ini seringkali menjadi sorotan karena disinilah nasib dari calon kepala daerah ditentukan. Nah, sudah hadir di studio ini teman ngobrol kita, Bapak Ahmad Marzuki, selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Tegal. Betul Bapak? Betul. Selamat siang Bapak. Siang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih loh Pak sebelumnya udah meluangkan waktu untuk hadir di studio podcast kita. Saya terima kasih. Kami juga terima kasih Pak. Langsung aja nih Pak, berbicara mengenai tahapan pencalonan gitu ya Pak. Sebenarnya seperti apa sih Pak tahapan pencalonan itu, khususnya mungkin pilkada tahun lalu gitu ya Pak, tahun 2024, dan mungkin peran strategis apa nih dari Bawaslu ketika tahapan tersebut? Tahapan pencalonan itu kan sangat penting ya. Ya. Itu kan juga masuk di salah satu tahapan yang memang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, khususnya ya bagi teman-teman teknis di KPU sendiri ada tahapan pencalonan. Nah, di tahapan pencalonan ini kan ada beberapa tahap di mana calon kepala daerah, dalam hal ini di Kabupaten Tegal ada calon bupati dan calon wakil bupati ini mendaftarkan diri untuk menjadi salah satu bakal calon di pemilihan tahun 2024 kemarin. Kemudian kalau tadi ditanyakan peran strategis Bawaslu. Iya, peran strategisnya. Nah, Bawaslu ini sangat konsen dalam hal tahapan pencalonan, di mana di tahapan pencalonan ini untuk pengawasan tahapan pencalonan memang di kami selaku PIC ya. Jadi kan tahapan pencalonan ini ada beberapa tahap yang perlu dilalui, mulai dari pengumuman, kemudian tahapan pengumpulan syarat administratif, kemudian sampai nanti ditetapkan sebagai calon kepala daerah yang menjadi peserta pemilihan di tahun 2024 kemarin. Peran strategis Bawaslu salah satunya adalah untuk memastikan, karena kan kita tugasnya itu memastikan hak dan juga hak politik warga negara ini betul-betul terpenuhi. Itu yang pertama, baik itu menjadi pemilih ataupun menjadi peserta pemilihan. Kemudian yang kedua, tugas utama kami memastikan teman-teman teknis ini bekerja sesuai dengan prosedur peraturan yang ada, sehingga tidak ada secara hak itu tidak ada yang tercederai gitu maksudnya, tercederai, dan juga secara aturan juga tidak ada yang dilanggar gitu. Berarti Bawaslu ini ketika pencalonan mengawasi benar-benar ya Pak jalannya gitu ya Pak, baik itu dari pesertanya, kemudian hak pilih masyarakat, dan juga dari KPU-nya sendiri dalam menjalankan gitu ya Pak. Lalu selanjutnya nih Pak, kan setelah proses pilkada tahun 2024 ini para calon kan juga punya hak ya Pak terkait misalkan kurang puas nih hasil perolehan suaranya, akhirnya kan disengketakan di MK, mungkin namanya sengketa PHPU gitu kan ya Pak. Nah, dari yang ada nih Pak putusan MK mungkin seperti di Pasaman, kemudian di Gorontalo ataupun di Sawaran juga ya, dan juga mungkin di Palopo gitu Pak, kan pemohonnya nih ada
permohonan seputar ketidakjujuran dari si paslon gitu ya Pak. Mungkin terkait ijazah ataupun juga terkait syarat pidana gitu. Nah, menurut Bapak nih bagaimana pendapat Bapak memaknai putusan tersebut gitu Pak? Kalau sebagai pelaksana teknis ya, Iya Bapak. pelaksana teknis penyelenggara pemilu, entah itu Bawaslu, KPU ataupun DKPP, Iya. bahwa putusan MK ini sifatnya final, mengikat dan tidak ada upaya hukum lain. Jadi mau nggak mau kita harus melaksanakan putusan dari MK itu sendiri, entah itu PSU atau yang lainnya. Nah, dalam kaitan yang disampaikan tadi, itu kan banyak persoalan-persoalan administratif ya sebenarnya. Awal mulanya dari persoalan administratif, di mana pada tahapan verifikasi administratif ya, dokumen dari pasangan calon yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan. Suatu kasus misalkan di Kabupaten Musyawarah itu terkait ijazah. Nah, di tahapan itu kan ada tahapan yang verifikasi administratif, dokumen, kemudian sampai pada verifikasi faktual. Iya. Kalau saya baca di salah satu putusan MK itu, khususnya yang di Musyawarah itu kan bahwa surat keterangan pengganti ijazah ini dalam pertimbangannya MK itu menyatakan bahwa SKPI ini kurang valid ya, masih seperti ini, sehingga dianggap itu tidak mewakili ijazah. Dan itu pun kalau dari segi hasil pengawasan, kalau saya lihat di putusan MK juga ada upaya penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu di Kabupaten Musyawarah. Nah, itu salah satunya merekomendasikan KPU untuk melaksanakan memverifikasi kembali. Rekomendasinya begitu, karena disinyalir. Dan mungkin itu sudah terbukti juga bahwa SKPI ini, karena yang mengeluarkan kan hanya di dinas pendidikan, kalau nggak salah dinas pendidikan. Ini memang sangat dilematis. KPU kan bukan lembaga yang melegitimasi, maka penting kiranya ini juga salah satu bahan masukan bagi kita penyelenggara teknis, khususnya di teman-teman KPU dan juga Bawaslu dalam melakukan pengawasan, khususnya dalam proses verifikasi faktual ini harus betul-betul jeli. Iya. Kalau yang kemarin saya lihat di yang disampaikan oleh jawaban termohon ya, eksepsi termohon di putusan MK itu kan dilaksanakan verifikasi faktual sampai ke tingkatan dinas pendidikan, sehingga dikeluarkan menyatakan terpenuhinya syarat itu dengan bukti surat keterangan pengganti ijazah. Sementara surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh dinas itu bertumpu pada peraturan Permendikbud kalau nggak salah nomor 29 tahun 2014. Itu ada beberapa kriteria. Nah, salah satunya itu di situ disebutkan menggunakan surat keterangan mutlak yang bermaterai. Hanya itu saja. Nah, ini yang mungkin ya ke depan ini penting, bahwa dalam proses verifikasi faktual ini kita betul-betul memverifikasi itu tidak hanya sebatas itulah nanti. Jadi ini kan salah satu buat muhasabah lah bagi penyelenggara, bagi Bawaslu juga untuk lebih hati-hati ketika melaksanakan pengawasan, tidak serta-merta SKPI ini langsung divalidasi bank. Berarti nanti kedepannya bisa lebih diperdalam lagi apakah memang SKPI ini sudah memenuhi unsur. Apalagi kalau kasus yang di Pesawaran ini sama sekali setelah dicek lapangan hasil pengawasan ya di Bawaslu ini tidak ada nomor seri ijazah dan sebagainya. Bahkan itu kan kayak semacam penyetaraan ya ijazahnya. Di penyetaraan itu kan PKPM-nya aja di hasil yang saya lihat di dokumen di penanganan pelanggarannya ini tidak ditemukan.
PKPM-nya alamatnya mana, ini mana, nggak ada. Nah, itu yang salah satu yang menjadi titik berat pertimbangan majelis di MK itu, bahwa ini sebenarnya memang tidak ada. Sedangkan syarat mutlak di calon kepala daerah itu kan minimal kan SMA sederajat ini yang paling vital. Jadi itu salah satu. Berarti mungkin dengan adanya putusan MK kemarin yang tadi tentang beberapa daerah tersebut, Iya. buat ini ya Pak, memaknai dari Bawaslu dan KPU-nya supaya lebih jeli gitu ya Betul. Pak, sama-sama bersinergi gitu ya Pak, terkait Bawaslu mungkin pengawasan, kemudian dari KPU-nya dalam melaksanakan tugasnya gitu ya Pak. Kan kita sama-sama dalam Iya. verifikasi faktual kan biasanya Bawaslu kan juga diajak Iya. untuk melakukan pengawasan terkait dengan verifikasi faktual dokumen. Kan ada juga contoh misalkan yang terkait dengan yang dipidana. Iya. Nah, yang terpidana kok bisa lolos menjadi menjadi salah satu calon sebenarnya. Yang menurut MK itu kan nggak boleh, terpidana nggak bisa jadi diloloskan secara administratif. Itu salah satunya yang tidak yang harusnya tidak diloloskan. Kemudian ada banyak juga dokumen-dokumen lain. Nah, memang sangat banyak kan dokumennya kan yang harus diverifikasi lah. Mungkin catatan bagi kita itu mungkin. Pantesan ini disebut sebagai salah satu krusial ya Pak ya, Iya, ini sangat penting. menentukan gitu ya Pak. Iya. Karena bisa juga berujung PSO seperti tadi PSU itu putusan kan ya Pak. juga akhirnya ya kalau kita bekerja sudah merasa maksimal kemudian dibatalkan kan juga ada gimana gitu ya kan Kerja lagi gitu ya Pak, Kerja lagi, ulang lagi. makanya kan ya jangan ini, maksudnya ke depan mungkin ya juga catatan bagi kita khususnya di kabupaten Iya. supaya tidak terjadi hal semacam itu. Amin, amin. Selanjutnya nih Pak, tadi kan dengan adanya putusan tersebut, mungkin boleh ditegaskan kali dari yang Bapak sebutin tadi, cara pandang, kemudian atau strategi dari Bawaslu itu sendiri untuk di lapangan gitu Pak. Dan mungkin tantangan terberat apa yang dirasakan oleh Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada saat tahapan pencalonan ini Pak? Kalau setiap pengawasan di setiap tahapan kita punya ini ya strategi ya. Iya. Strategi dan juga perencanaan pengawasan. Misalkan setiap di tahapan pencalonan ini kan kita ada yang namanya membuat peta titik-titik kerawanan dalam satu tahap. Misalkan apalagi yang berdampak pada misalkan sengketa, karena saya juga membidangi di sengketa ya. Jadi salah satunya yang titik-titik rawan, misalkan terkait ijazah, kemudian yang jarang orang itu memantau biasanya kan. Iya. Pekerjaan khusus, misalkan kayak kepala desa atau PNS, ASN ya. Iya. ASN itu kan harus mengundurkan diri dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Itu kadang juga banyak yang dilanggar. Nah, kalau itu diloloskan kan ya ujung-ujungnya sengketa juga. Iya. Maka itu salah satu poin-poin yang kami anggap itu ya itu sebagai poin-poin krusial peta kerawanan dalam tahapan pencalonan. Selain itu ya tadi dokumen ijazah dan sebagainya, apalagi mantan narapidana juga kan itu kan ada syarat tambahan yang harus mengumumkan ke publik, harus menyampaikan ke publik, kemudian surat keterangan bahwa yang bersangkutan ini pernah dipenjara dan sebagainya. Dan itu kan menjadi titik-titik rawan. Itu perencanaan yang dilakukan di Bawaslu dalam syarat apa. Kemudian apa tadi? Tantangan terberatnya dalam pengawasan tahap pencalonan. Tantangan terberatnya sih ada perubahan sistemnya. Yang pertama, yang dulu kan masih menggunakan dokumennya kan dokumen hard dulu kan. Kalau sekarang kan menggunakannya kan soft file semua, kemudian masuk ke akun silon. Nah, ini yang kemarin memang agak sedikit kita dengan teman-teman KPU kan. Ya betul Pak. Ya kan kita minta bagaimana kita bisa melakukan pengawasan kalau misalkan kita tidak bisa melihat dokumen. Nah, itu kan akhirnya ya mungkin bisa karena komunikasi mungkin kita baik kan, ketika ada di sini bisa kita diperlihatkan yang hanya, tapi memang kita disilangkan karena kemarin dengan ada batas-batas. Kita memang punya akses di silon. Iya. Di silon cuman kan hanya sebatas melihat rekapitulasi, misalkan dokumen ijazah sudah ada
Oh tapi berarti Bawaslu tuh nggak bisa melihat bentuk nggak bisa dokumennya nggak gitu. bisa melihat. Cuman di proses kemarin memang kami ya di Bawaslu kemarin komunikasi dengan teman-teman KPU. Ketika proses penyerahan dokumen kita diperlihatkan, Iya. ya sama-sama memverifikasi. Iya. Itu yang haknya. Tapi kalau yang disurat memang kita nggak bisa melihat. Itu salah satu tantangannya. Jadi itu kan juga bagi kami kami ketika kita tidak melakukan pengawasan tapi kita tidak bisa memverifikasi secara langsung dokumennya, itu kan suatu tantangan, Pak. Iya. Gitu kan? Iya, kurang plong ya Bapak ya. Bahasanya mungkin. Berarti tantangan beratnya tadi ya Pak, terkait adanya silon, kemudian tidak bisa mengakses secara full dan gamblang gitu ya Pak. Kemudian kadang begini, tantangannya kan juga banyak sih. Iya. Sini. Kemudian daya disebutkan ketidakjujuran dari misalkan sebenarnya bukan ketidakjujuran sih. Kalau saya pengen mempermudah, Iya. melembutkan mungkin ketidakpahaman dari calon peserta ini terkait dengan aturan KPU yang terkait dengan pencalonan. Kadang memang tim LO-nya atau yang lainnya mungkin kurang membaca secara rinci. Kali begitu ya. Iya Bapak, berarti perlu pemahaman ya Pak, baik itu KPU, Bawaslu ataupun orang yang ingin mendaftar atau yang memilih gitu ya Pak. Betul. Berarti wajib baca PKPU guys. Wajib. Oke Pak. Tadi ya Pak, Bawaslu ini kan sama seperti KPU ya Pak, berjenjang gitu dari kabupaten kota, kemudian provinsi sampai ke pusat RI gitu Pak. Boleh tahu nggak sih Pak, bagaimana cara koordinasi atau cara cara koordinasi Bawaslu kabupaten dengan provinsi kemudian sampai ke tahap RI itu bagaimana? Boleh tahu nggak nih Pak? Kalau dalam tahapan atau Iya, mungkin dalam tahapan bisa, kemudian terkait putusan MK boleh Pak? Dalam setiap tahapan ini kan kita selalu berkoordinasi, Pak. Iya. Kita kan nggak mungkin karena kita punya lembaga vertikal di atas kami. Jadi setiap ada hal apapun yang memang kita tidak bisa putuskan pada hari yang misalkan terkait kebijakan dan sebagainya, kita selalu koordinasi dengan pimpinan di tingkat provinsi. Dan juga setiap tahapan pasti dalam melaksanakan pengawasan kita selalu ada koordinasi ya, baik itu melalui rakor ataupun melalui koordinasi by phone gitu kan. Iya. Apalagi memanfaatkan media sosial yang sekarang kan sekarang isu-isunya cepat. Iya. Memang Komunikasinya juga harus cepat ya Pak. dan memang kemarin juga kita sangat terbantu dengan supervisi yang dilakukan oleh pimpinan kami di tingkatan provinsi. Iya. Sehingga untuk cepatlah ketika ada persoalan-persoalan kayak misalkan pada saat kita ada sengketa pun itu langsung turun ke sini lah. Alhamdulillah kan kita dibantu sekali kan. Sehingga kalau misalkan ada yang dari kami misalkan yang ada punya pelaksanaan sengketa ini ada yang kurang langsung dipenuhi oleh yang dari provinsi. Kemudian yang terkait dengan tadi PSU, Iya, ini juga putusan MK. MK, nah ini juga kami ada di Bawaslu provinsi ada yang namanya kegiatan diskusi dan kajian hukum, namanya Selasa Menyapa. Jadi setiap Selasa Itu daring Pak atau? daring, Oh daring. full daring ya. Narasumbernya kemarin juga ada yang dari pesawaran, makanya saya visual paham. Karena kita ada yang beberapa kali di Bedah, kemudian yang di Palopo, kemudian di Gorontalo juga menjadi tema-tema kita diskusi. Sehingga itu juga dalam rangka menyiapkan kapasitas pengawas di penyelenggaraan pilkada berikutnya supaya lebih firm kan begitu. Berarti koordinasinya ada gitu ya Pak, Ada, komunikasi cepatnya selalu. juga ada, kemudian dari pusat juga atau provinsi juga bantu gitu ya Pak, kalau ada kesulitan gitu ya Pak. Lanjut nih Pak, nah bicara soal pencegahan gitu ya Pak, boleh tahu nggak Pak, langkah konkret apa sih Pak yang dilakukan oleh Bawaslu ini supaya potensi pelanggaran pada tahap pencalonan ini bisa diminimalisir gitu Pak? Kalau pencegahan itu biasanya kita di awal ya, awal. Kalau yang biasa itu biasanya surat himbauan ya. Surat himbauan ya. Wah, itu kan salah satu masuk pencegahan. Kan sebelum tahapan, kayak kemarin di tahapan pencalonan itu kan
khususnya kan ada yang calon perseorangan. Kemudian setelah jalur perseorangan ada yang melalui partai politik. Nah, itu kemarin kan waktunya sangat mepet. Jadi kita harus cepat-cepat nih. Pencegahannya kan harus mulai cepat-cepat. Pengumumannya harus cepat nih ya teman-teman KPU begitu. Ya, memberikan waktu kepada calon peserta untuk menyiapkan. Selain itu yang konkret, langkah-langkah konkret, kita juga melaksanakan yang namanya rapat koordinasi ya. Kita undang partai peserta dan juga calon-calon atau kita sosialisasikan yang namanya tahapan ini ada ini loh, tahapan pencalonan perseorangan kemarin kita membuka posko aduan dan sebagainya. Itu kan salah satunya untuk mencegah Dari pelanggaran. terjadinya pelanggaran. Di samping itu di rapor juga kita sampaikan terkait kadang kita malah kan sosialisasinya bukan hanya berbawaslu tapi PKPU kan karena untuk mencegah itu. Iya, Itu iya. kan langkah-langkah politik kita. Dalam tahapan misalkan ya kayak kemarin ada pencatatan nama misalkan itu juga kita membuat posko aduan di masyarakat yang barangkali ada yang namanya tercatut sebagai dicatut sebagai pendukung. Kemudian terkait dengan peserta barangkali ada aduan dari masyarakat yang terkait dengan dokumen, terkait dengan informasi apapun ya tidak tahu. Itu salah satu bentuk konkret pencegahan yang kita laksanakan. Berarti dibentuknya posko gitu ya Pak untuk masyarakat ataupun juga untuk para peserta gitu ya Pak, kalau mau nanya ataupun juga ada aduan gitu ya Pak, bisa datang ke Bawaslu gitu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, terkait Bawaslu ini kan tugas pokoknya dari Pak pengawasan. Pengawasan. Lalu bagaimana sih Pak cara dari Bawaslu ini menyeimbangkan antara fungsi pengawasan dengan perlindungan terhadap hak politik masyarakat dalam pencalonan gitu Pak? Nah itu kan tadi yang saya Iya. di awal kan bahwa kita bertugas ini kan untuk memastikan hak-hak politik masyarakat baik itu sebagai peserta ataupun pemilih itu tidak tercederai. Sebagai pengawas kita sangat berkewajiban untuk sampai ke arah situ. Berat nggak Pak jadi pengawas Pak? Ya berat, ya asik ya. Asik. Asiknya gimana tuh Pak? Boleh dijelasin ke Jakpir Asik. pemilih gitu Pak? Asik kan kalau kita kan sering guru sama teman-teman teknis kan enak aku kan nggak getong kan. Tapi sebenarnya tidak cuma itu toh. Iya. Kan banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi minimal kalau mungkin di teman-teman teknis kan hanya mempelajari yang namanya PKPU aturan teknis, tapi kan kalau di kami harus betul-betul ya membaca PKPU-nya harus kita baca, perbawaslunya harus kita baca, dan undang-undang lainnya juga harus kita kuasai. Itu asiknya mungkin di situ. Berarti asik ya Pak, jadi pengawas ya Pak. Tapi beban tanggung jawabnya gede gak sih Pak kalau Itu gitu? Besar ya Pak? besar sekali. Ya karena kan kalau misalkan kita lalai aja, kita lalai tidak melakukan pengawasan secara benar, kemudian ada kalau ini sih ya, kalau misalkan ada di teknis yang entah itu disengaja atau mungkin juga karena lalai, akhirnya kan kita meloloskan yang tidak memiliki, yang tidak seharusnya Lolos gitu ya Pak? diloloskan kan begitu. Akhirnya dampaknya nanti PSU lagi. Gitu ya Pak, kerja lagi gitu ya Iya, Pak? kerja lagi nanti. Kerja ulang. Maka harus betul-betul firm di awal. Iya. Dari mulai kan ini kan kayak tahap pencalonan ini kan kayak kita sedang mau filter kan, filter secara administratif itu sudah betul-betul firm dari sekitar 17 kan kalau nggak salah 17 kriteria calon calon persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh bakal calon itu betul-betul tidak ada salah satu yang tercederai gitu. Berarti mungkin pengawasan yang tadi Bapak bilang, enak toh berdiri aja gitu ngawasin, tapi kan enggak ya Pak, dibalik itu semua tantangannya berat, terus tanggung jawabnya juga besar ya Pak. Apalagi kan pengawasan kan tadi Bapak bilang supaya tidak terjadi PSU atau ya gitu kan ya Pak, dan tidak tercederai semua hak masyarakat gitu ya Pak. Kemudian juga dan bagi teman-teman penyelenggara teknis kan juga kayak semacam validasi, oh kerja kita sudah benar nih kayak gitu. Ya, sesuai nih. Ini sih nggak ada sarper dari Bawaslu misalkan kan begitu, nggak ada teguran dari Bawaslu atau sarper itu kan berarti udah benar kan kayak gitu. Ya. Berarti juga buat KPU sendiri, oh
aman berarti ya. Aman ya. Bisa step berikutnya gitu ya Pak. Iya. Oke Pak, terkait pola pelanggaran tadi ya Pak, ada nggak sih Pak pola yang biasanya tuh berulang gitu terjadi di pilkada terkait tahapan pencalonan itu, supaya mungkin bisa diminimalisir gitu Pak, biar Kalau jangan terulang lagi. kalau lihat dari kasusistik ini ya, Iya. berapa banyak yang kemarin MK memutuskan untuk PSU, Iya. kan rata-rata semua persoalannya administratif. Iya. Jadi memang ada tren mungkin ya, Iya Pak. barangkali ya, Iya. jadi sekarang itu, tapi mudah-mudahan sih enggak. Iya, amin. Mudah-mudahan sih. Jadi memang ada beberapa yang terkait persoalan administratif, dari ijazah, kemudian syarat-syarat yang lain, itu kan hampir sama. Jadi memang berulang barangkali bisa dikatakan iya. Kemudian kalau di calon perseorangan yang paling banyak itu terkait pencatutan nama. Pencatutan nama sebagai pendukung. Itu entah hampir di semua hasil pengawasan kami ya, bahwa di kota dan di beberapa daerah ini, khususnya di calon perseorangan ini pencatutan nama selalu ada. Misalkan si A tidak merasa mendukung calon perseorangan ini, tetapi namanya ada, itu sangat banyak. Berarti itu yang paling banyak ya Pak? Itu banyak. Pencatutan nama. Iya. Selain yang tadi bersifat administratif tadi juga ya Pak? Berarti Jadi emang kan pencatutan namanya kan juga masuknya masih di administratif ya. Meskipun itu bisa ada pidananya kan, karena itu kan, tapi kan itu terkait dengan perseorangan langsung ya, orang yang bersangkutan langsung. nih Pak, kalau boleh tahu dari perspektif Bawaslu sebagai pengawas gitu ya Pak, terkait bagaimana sih Pak dari regulasi atau mekanisme pencalonan yang sudah ada, mungkin menurut Bawaslu ada nggak Pak yang perlu diperbaiki gitu loh Pak? Kalau regulasi mungkin timingnya ya, jangan selalu dekat. Dekat di apa ya, tahapannya sudah mepet baru keluar, biasanya kan seperti itu. Kayak kemarin di pencalonan perseorangan mau verifikasi administrasi dan mau tutup, ada perpanjangan. Meskipun itu akhirnya juga memberikan kelonggaran bagi peserta ya. Iya. Cuman mungkin timingnya ya supaya lebih. Kemudian yang terkait dengan PSU ini mungkin lebih peraturannya juga lebih diperjelas lah, detail-detail kecilnya harus lebih diperjelas. Karena misalkan surat keterangan pengganti ijazah ini apakah hanya sebatas itu atau lebih ditegaskan kembali harus ijazah misalkan, itu kan lebih enak. Iya. Jadi tidak nggak bingung kitanya nanti kan. Berarti adanya penegasan gitu ya Pak di dalam regulasi, kemudian waktu keluarnya regulasi tidak mepet gitu ya Pak dengan tahapan yang ada. Urusan regulator Iya. bukan kewenangan kita. Iya. Mungkin itu bisa jadi masukan untuk kita semua gitu ya, capir pemilih. Pertanyaan terakhir nih Pak, sebagai pamungkas, pesan apa sih Pak yang ingin Bawaslu sampaikan kepada peserta pilkada, kemudian juga terkait sama partai politik juga, kemudian masyarakat, terutama soal pentingnya memahami aturan pencalonan yang terus berkembang? Ya kalau bagi masyarakat umum penting untuk diketahui meskipun tidak dalam misal. Kalau bagi masyarakat umum juga penting tata aturan tentang pencalonan, karena ini kan proses yang memang dilaksanakan untuk nantinya kita bisa memilih calon. Jadi kalau misalkan dari proses awalnya sudah baik, sudah benar, sesuai aturan, itu kan juga hasilnya insya Allah kan pilihan kita baik semua kan gitu. Jadi masyarakat juga sangat berkepentingan untuk bisa barangkali mengetahui lah tentang aturan-aturan baik itu teknis dan juga pengawas. Apalagi bagi kami Bawaslu, kami kan juga sangat mengharapkan peran serta masyarakat dalam hal melakukan pengawasan dalam segala tahapan. Jadi kan kalau misalkan masyarakat tahu aturan teknis, aturan pengawasan, ada nih calon peserta yang apa ini kan nanti bisa memberitahukan ke kita kan. Tuh, kemudian bagi peserta pemilu juga sangat penting kan. Iya, apalagi mereka yang mau mengusung. Iya, betul. Mengusung atau yang perseorangan misalkan, itu kan masyarakat umum yang memang mau maju sebagai calon perseorangan yang juga sangat penting.
Nah, bagi peserta pemilu yang khususnya yang dari partai politik kan juga sangat berkepentingan dengan Iya. itu, maka wajib baca, wajib baca. Wajib tahu regulasi dan wajib Regulasi. dibaca. Jangan tahu doang Menurut gitu ya, saya Pak. harus wajib baca. Iya. Harus baca dan memahami. Iya, Pak. Bagi kami ya, Iya. penyelenggara pemilu baik itu KPU dan juga Bawaslu itu juga sangat penting karena kan bahasanya itu pedoman kita kan itu. Petunjuk jalan kita untuk melaksanakan tugas negara ini kan membaca regulasi dan juga aturan. Berarti pesan pentingnya ini baik itu masyarakat, peserta pemilu, baik itu perseorangan atau partai politik harus membaca regulasi atau peraturan ya Pak. Iya, Yang apalagi ada peraturan yang terus update gitu ya Pak. Nah itu terus berubah. ya betul. Terus berubah itu juga harus tetap dibaca, dipahami gitu ya Pak agar sama-sama tahu gitu ya Pak dan Iya. bisa mengawasi terlaksananya penyelenggaraan pemilihan gitu ya Pak. Iya. Jadi terciptanya penyelenggaraan pemilihan yang luber dan jurdil gitu ya Pak. Boleh. Banyak banget nih hari ini yang kita dapat insight berharga dari Bapak Marzuki yang tadi dijelasin panjang kali lebar terkait tahapan pencalonan. Jadi ternyata di balik satu nama calon kepala daerah yang lolos ada proses panjang dan pengawasan yang ketat agar demokrasi tetap terjaga gitu ya Pak. Dan terima kasih untuk Bapak Marzuki yang udah hadir dan temenin kita ngobrol di podcast Mochi Karondopok. Bisa kapan-kapan ngobrol lagi ya Pak. Boleh. Ya, untuk Jarum Pemilih terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Jarum Pemilih.